Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom, haleluya. Mari kita kembali lagi kita datang kepada Tuhan saat ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, sebab Dia Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari bersama kita mau datang, kita mau satukan hati dalam ibadah doa malam streaming pada saat ini. Kita percaya dari tempat kita masing-masing Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tahu setiap keberadaan kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, janji-Mu. Haleluya, haleluya. Terlebih besar kuasa-Mu, oh Yesus. Kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kiarala barala 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 mase, kiarala barala basi, kiarala barala 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 mo. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang kudus dan mulia. Selamanya hanya Kau yang kami sembah. Kiarala barala basi, kiarala barala 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 barala. Sikina yarala barala 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 batakana yarala barala basi, kiarala barala mo. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kudus. Engkau mulia, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kami percaya janji-Mu terjadi bagi kami. Haleluya. Kami mau selalu terus pegang janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu yang tak pernah terlambat bagi kami. Janji-Mu ya dan amin terjadi bagi setiap kami. Biarlah hidup kami hanya ada karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya di sepanjang hidup kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Satu hal yang kami tahu ya Bapa, sebab dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami. Untuk itu kami datang di hadapan Tuhan lebih lagi malam hari ini, bersekutu di hadapan Tuhan, menyembah Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari lebih lagi kita datang menyembah Tuhan. Ungkapan syukur, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan.
Kami sembah Engkau, Allah yang kudus, Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Apapun keadaan hidup kami, hanya Engkau yang Maha Tahu. Engkau tahu segalanya, segala apapun yang kami rencanakan, segala apapun yang akan kami kerjakan, Engkau tahu. Dan hanya Engkau yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami, bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu lagi di doa malam. Sebelum kita mulai doa malam, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bahkan selama di tahun 2023, Engkau senantiasa menopang kami, menguatkan kami ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang kami sembah, kami tinggikan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu ya Bapa, pada malam hari ini kami akan belajar bersama-sama. Kami akan belajar untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, karena hanya Engkau satu-satunya pribadi yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Utamanya kami telah berjalan di dalam tahun 2023 dan Engkau tetap menyertai kami. Dan tinggal beberapa hari lagi Bapak, tahun 2023 akan kami tinggalkan dan kami percaya Engkau tetap menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak, kami akan memulai doa malam ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, kita bertemu lagi di doa malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari di tahun 2023 ini
kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya bahwa ketika kita masuk di bulan Januari 2023 sampai akhir tahun 2023 ini, kita akan mengevaluasi. Apakah kita sudah bertumbuh? Apakah iman kita semuanya sudah bertumbuh? Ya, kalau jawabannya sudah, puji Tuhan, luar biasa, kita akan bertumbuh lagi. Tapi kalau jawaban kita menjawab diri kita sendiri adalah belum, ya misalnya belum gitu. Yang tahu adalah diri kita dengan Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau kita belum bertumbuh, jawabannya sederhana Bapak Ibu. Jawabannya adalah artinya bahwa kita menolak teguran Allah. Kita menolak teguran Tuhan. Untuk itu malam hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kita jangan menolak teguran Tuhan. Supaya nanti ketika kita memasuki tahun 2024, kita akan semakin bertumbuh. Yang sudah bertumbuh semakin bertumbuh menjadi berkat bagi orang lain. Yang belum bertumbuh, mari kita punya kemauan untuk kita bertumbuh. Nah, kita akan lihat di Titus 1 ayat 16 ya. Kita akan melihat dulu satu kebenaran firman Tuhan di Titus 1 ayat 16. Bapak Ibu, di Titus 1 ayat 16 firman Tuhan seperti ini. Mereka mengaku mengenal Allah. Ya, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapak Ibu, kita akan melihat ya, kita akan mencerna ya. Titus 1 ayat 16. Sekali lagi, mereka mengaku mengenal Allah. Bapak Ibu, seberapa besar kita mengenal Allah kita? Ya, kita sering, saya ini adalah anak Tuhan, saya mengasihi Tuhan, ya, bla 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 bla. Kita sering mengenal Allah, mengenal Tuhan. Tapi seberapa dalam ya kita mengenal Allah? Jadi mengenal Allah itu bukan hanya ketika kita beribadah, ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, amin, haleluya, pelayanan, bukan itu. Ya, bukan hanya itu yang dimaksud mengenal Allah, bukan itu. Di Titus tadi dikatakan ya, Titus 1 ayat 16 bahwa mereka mengenal, mereka mengaku loh ya, ada kalimat mengaku ya. Nah, banyak orang yang sekarang juga mengaku-ngaku ya. Mereka mengaku mengenal Allah selanjutnya, tetapi dengan perbuatan mereka. Nah, ini perbuatan kita itu beribadah, pelayanan, ya, shalom. Mengaku, kalau sudah begitu mereka mengaku saya mengenal Allah. Apakah hanya dengan itu kita mengenal Allah? Apakah hanya shalom, puji Tuhan, pelayanan dan sebagainya ya? Mungkin khotbah juga ya. Apakah hanya itu kita mengenal Allah? Ya, dengan perbuatan kita ya. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, itu bukan cara kita mengenal Allah. Makanya kita tidak bertumbuh. Hanya itu yang kita lakukan. Kita belum mengenal Allah lebih dalam lagi, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama, ya. Jadi di tahun 2023 kalau kita belum bertumbuh, artinya bahwa kita itu menolak teguran Allah. Nah, ketika kita ini menolak teguran Allah, berarti juga menolak didikan Tuhan. Ya, kita menolak didikan Tuhan. Kita tidak mau dididik, tapi kita mengaku bahwa kita itu anak Allah. Nah, kalau seorang anak tidak mau dididik oleh orang tuanya, tidak mungkin kan? Ya, kita ini anaknya Allah, tapi tidak mau dididik Allah. Mana mungkin kita mengenal Allah? Tidak mungkin, ya. Pasti kita tidak mengenal Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ada dua macam, ya, ada dua macam orang, ya, yang menyikapi teguran Allah. Nah, di tahun 2023 ini, ya, kita akan mengakhiri beberapa hari lagi, ya.
kategori manakah kita ini? Ada dua ya, masuk yang mana kita ini? Satu ya, ada dua macam orang dalam menyikapi Tuhan. Ya, yang pertama adalah rendah hati. Ini rendah hati. Saya ambil contoh saja Daud. Ya, Daud ini adalah orang yang mau menerima teguran Allah. Karena Daud adalah orang yang rendah hati. Ketika dia melakukan dosa, dia mau ditegur. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, dia mau ditegur oleh Nabi Nathan. Kemudian Daud memperbaiki sikapnya dan bertobat. Itu dia mau menerima teguran Allah. Yang pertama adalah rendah hati dulu. Ya, kemudian yang kedua ya adalah orang yang tinggi hati. Nah, ini susah. Orang yang tinggi hati itu pasti susah menerima teguran Allah. Karena sudah merasa, dalam tanda petik, kalau orang itu sudah dalam tanda petik ya merasa, wah itu susahnya luar biasa. Ya, mau dikasih tahu dengan cara apa itu sudah kelihatannya udah enggak mempan. Ya, contoh yang kedua, orang yang tidak mau ditegur oleh Allah itu adalah Raja Uzia. Yang pertama tadi Daud ya. Daud itu rendah hati sehingga dia mau ditegur oleh Allah. Itu yang kedua adalah Raja Uzia. Raja Uzia ini marah ya, marah ketika ditegur oleh Imam Asaria. Ya, nanti dibuka ya ayatnya, ada di situ ya di 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 15. Ya, itu menceritakan kebaikan Raja Uzia, itu kebaikannya. Tapi ketika saudara membaca ayat yang ke-16 sampai selesai, itulah kejatuhan Raja Uzia. Karena setelah dia kuat, dia tidak mau ditegur. Ya, kita akan melihat dulu di 2 Tawarik 26 ayat 16. Ini mulai sikap tinggi hatinya Raja Uzia keluar. Saya akan bacakan di 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ya setelah Uzia itu menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saya akan bacakan di BIMK, ya bahasa Indonesia masa kini. Ini agak lebih dimengerti pemahamannya, ya. Saya akan bacakan sama di 2 Tawarik 26 ayat 16, tapi saya ngambilnya di BIMK. Begini firman Tuhan. Setelah Raja Uzia kuat, ia menjadi sombong dan itu menyebabkan kehancurannya. Ia melanggar perintah Tuhan Allahnya karena memasuki rumah Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah dupa. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi kejatuhan Raja Uzia itu adalah tinggi hati. Setelah Raja Uzia menjadi kuat. Nah, ini orang kalau sudah merasa kuat itu tidak membutuhkan siapa-siapa dan dia akan sombong, dia akan tinggi hati sehingga dia tidak mau ditegur Allah. Itu sudah biasa terjadi di mana-mana ya. Tidak di dunia sekuler, tidak di dunia rohani, dimanapun itu terjadi. Ya, kejatuhannya justru orang itu setelah tinggi hati. Tapi Daud ini adalah orang yang rendah hati, mau ditegur Nabi Nathan. Di sini dikatakan Raja Uzia ini adalah dia tidak boleh sebetulnya masuk ke rumah Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah dupa. Sudah diingatkan oleh Imam Asaria, tapi dia justru marah-marah. Ya, inilah karena dia kenapa Raja Uzia marah-marah, karena dia merasa seorang raja yang sudah kuat. Nah, ini jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita meminta pada Tuhan, Tuhan aku yakin bahwa Engkau akan menjadikan aku tidak akan pernah menjadi ekor.
Ya, engkau akan mengangkat aku menjadi kepala. Tapi ingat, setelah kita naik level, pertanyaannya, jangan sampai kita menjadi seperti Raja Uzia. Karena kan begitu, manusia kan begitu. Tuhan, aku percaya engkau akan mengangkat aku, ya, untuk naik menjadi kepala, tidak pernah jadi ekor. Dan ini adalah macam-macam ya, naiknya itu macam-macam ya. Menurut Tuhan bukan hanya di kepemimpinan, bukan hanya di apapun, bisa di berkat ekonomi, kepemimpinan, kepekerjaan, apapun itu naik level. Tapi nah ini Tuhan akan menguji kita ketika kita sudah benar-benar menjadi kepala ini ya, di bidang apapun, dalam bentuk apapun. Nah ini Tuhan akan menguji kita itu lebih berat lagi, karena akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Seperti Raja Uzia ini menjadi raja masih sangat muda, usia 16 tahun. Ya, dengan memegang pemerintahan selama 52 tahun. Begitu lama. Tapi ya itulah, dia sudah menjadi kuat. Di ayat 16 tadi, 2 Tawarik 26 ayat 16, ketika ia sudah menjadi kuat, nah ini, ia menjadi sombong. Jangan sampai di tahun 2024 nanti kita tidak mau ditegur oleh Tuhan. Ya, memang teguran tidak semanis pujian. Tapi teguran itu perlu bagi kita. Untuk kita tuh bisa ngerem. Ya, kalau mobil itu ada remnya, supaya enggak nabrak. Tapi kalau orang tidak mau ditegur, ya udah dia langsung nabrak terus saja. Orang kalau pengennya dipuji terus, dia pasti akan jatuh. Jadi berbahagialah kita yang kita ini mau ditegur oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan melihat di Ayub 5 ayat 17. Tadi saya sampaikan, berbahagialah kita, saya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ditegur Tuhan itu justru harus berbahagia. Kita akan melihatnya di Ayub 15 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu ayatnya ya. Ayub 5 ayat 17. Saya akan bacakan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Nah, di sini jelas. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ayub 5 ayat 17 sudah jelas ini ya. Sesungguhnya, sekali lagi, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Nah ini, kalau kita tidak bertumbuh, jelas kita ini menolak teguran Allah. Kita menolak didikan Allah. Kita sebagai anak menolak didikan Bapa kita yang ada di surga. Tapi kita hanya mengaku aku anaknya Tuhan. Banyak terjadi itu ya. Banyak terjadi. Maka dari itu mari saya dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam memasuki tahun 2024, kita akan memasuki dengan manusia-manusia yang mau ditegur oleh Allah. Manusia-manusia yang mempunyai karakter seperti Daud. Manusia-manusia yang mempunyai kerendahan hati. Ya, bahkan di dalam Ulangan 5 ayat 29 dikatakan bahwa kita harus berpegang pada perintah Tuhan. Ya, kita harus berpegang erat pada perintah Tuhan. Nah, berpegang itu bahwa dalam segala sesuatu itu kita harus melakukan, mengerjakan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, apakah di tahun 2023 ini ketika kita berpikir, melakukan, mengerjakan, itu sesuai dengan perintah Tuhan? Nah, itulah maksud dari Ulangan 5 ayat 29. Ya. Dikatakan seperti ini, Ulangan 5 ayat 29. Kiranya mereka, ya, kiranya hati mereka selalu begitu,
artinya kita itu tidak mau dididik oleh Allah. Ya, yakni ya takut akan Tuhan. Ini yang benar. Dan berpegang pada segala perintahku, perintah Tuhan. Kenapa kita harus berpegang pada perintah Tuhan? Supaya, ini ada kalimat supaya, ketika kita berpegang pada perintah Tuhan, ini supaya keadaan mereka, keadaan saya, keadaan saudara, keadaan Bapak Ibu semuanya itu menjadi baik-baik saja untuk selama-lamanya, bahkan dengan anak-anak kita. Yang harus kita pahami, Bapak Ibu, seperti itu. Untuk itu mari kita akan belajar bersama-sama ya di tahun 2024 dengan satu kemauan. Kita akan selalu deklarasikan di hadapan Tuhan ya, dan kita belajar untuk percaya. Kita angkat tangan kita. Tuhan, di tahun 2024 ini aku mau menerima teguran dari Engkau. Dan Tuhan akan memberikan teguran pada kita. Dan ketika selalu katakan Tuhan mau, Tuhan aku mau. Tuhan itu pasti akan memberikan kepada kita strategi atau cara dalam apapun. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saya mau saksi itu udah enggak selesai mungkin satu buku ya. Bagaimana ketika saya selalu deklarasikan Tuhan aku mau. Apa kemauan kita tuh apa? Mau menjadi solusi bagi banyak orang, mau menjadi berkat bagi banyak orang ya. Itu solusinya Tuhan itu pakai kita sesuatu yang unik ya. Tuhan akan memberi kita strategi, Tuhan akan memberi kita cara untuk kita bisa masuk karena kita sudah deklarasi Tuhan aku mau. Ya. Jadi yang perlu perubahan dalam diri kita adalah selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Bukan Kristus yang menyelaraskan dengan kita, bukan Tuhan yang menyelaraskan dengan kita, tapi pikiran kita harus selaras dengan pikiran Kristus. Itu yang penting kita punya di tahun 2024 dan menerima teguran Tuhan dengan kerendahan hati. Itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kita belajar, kita evaluasi tahun 2023 untuk memasuki tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akhiri doa malam ini dengan mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sudah mengajar kami Bapak untuk kami lebih mengenal akan Engkau. Dan Bapak ampuni kami selama tahun 2023 dan kami sebentar lagi beberapa hari ini akan mengakhiri tahun 2023. Kasih setiamu luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapak. Sepanjang tahun Engkau menyertai kami. Apapun yang kami lakukan, Engkau tetap mengasihi kami. Untuk dia Bapa, kami siap Bapa, Engkau ajar. Kami mau Bapa, kami Engkau didik. Kami mau Bapa menerima strategi dan cara yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada tahun 2024 nanti Bapa, kami siap menerima teguran dari Engkau. Sehingga kami tidak hanya mengaku bahwa kami ini adalah anak-Mu, tanpa mau teguran dari Bapa yang ada di surga. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya, kami serahkan kehidupan kami di dalam memasuki tahun 2024 ini hanya di dalam tangan yang perkasa, tangan yang menjamin kehidupan kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang ada di surga, malam hari ini kami juga bersepakat, kami serahkan Bapak Gembala, Bapak Cahyono di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna kepada keluarga Bapak Cahyono, anak cucu menantu dimanapun mereka berada. Kami yakin Bapa, Engkau senantiasa memberikan keadaan yang selalu baik-baik saja menurut kehendak-Mu yang terbaik.
Terima kasih ya Bapak. Demikian juga dengan jemaat Betani. Kami yakin dan percaya Betani Madiun, Betani Ponorogo, Betani Nganjuk, Engkau senantiasa memberikan yang terbaik menurut rencanamu. Karena kami percaya bahwa rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, hari depan yang penuh pengharapan. Bahkan Engkau menopang kami sesuai dengan janjimu, supaya kami senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih hanya di dalam satu nama, satu pribadi yang menjadi junjungan kehidupan kami hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapak, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut. Karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah melakukan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kira ramata sikap pada ramayara rama, kira ramata sikap pada ramayara kira rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.